Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Albar Channel dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini kita dalam kondisi sehat walafiat, keluarga juga dalam kondisi sehat walafiat ya. Di Bogor dari tadi malam sampai hari ini, sampai jam ini sudah hampir jam 11 ya, menjelang siang ini masih hujan ya. Kalau tadi pagi cukup lebat, cukup besar, sekarang sudah mulai menjadi gerimis. Tapi ya ini juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hujan yang turun menjadi bermanfaat buat umat manusia dan juga buat makhluk lainnya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya, semoga hujan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Albar Channel dimanapun berada, jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya nanti Anda mendapatkan notif-notif terbaru dari video ini. Ya, jangan lupa like, komentar, dan share di kolom komentar. Share video ini jika Anda anggap bermanfaat ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sahabat Albar Channel dimanapun berada, hari-hari ini kita dihebohkan oleh satu video yang menurut saya ini video ya Allah, saya tidak mampu berkata-kata karena kebodohan ilmu saya. Yang jelas video ini telah membuat geger bangsa Indonesia. Video itu adalah video azan ya, kumandang azan yang hayya 'alas shalahnya, hayya 'alas shalah diganti menjadi hayya 'alal jihad ya. Video ini viral dan banyak sekali diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat ya, yang entah ikut-ikutan atau entah memang karena ada sesuatu yang membuat mereka melakukan itu. Tapi sekali lagi menurut saya ini kurang tepat teman-teman sekalian ya. Bagaimana videonya? Ini dia, check it out. La ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, Hayya 'alal jihad, Hayya 'alal jihad, Hayya 'alal jihad, Hayya 'alal jihad, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya teman-teman sekalian, itu videonya ya. Saya tidak ingin membahas boleh atau tidaknya terkait dengan digantinya lafaz hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal falah. Karena jujur saya juga termasuk yang tidak menguasai itu ada faknya, ada orang yang pakarnya, ini para habaib, para ulama. Kalau kita kan ini orang jalanan ya. Ya, teman-teman sekalian, yang ingin saya coba lihat dan sampaikan di sini adalah yang pertama, kenapa video ini bisa muncul? Tentunya video ini tidak serba muncul tanpa ada sabab musabab ya. Nah, yang saya lihat bahwa video ini muncul pertama ketika ada rencana, atau bahkan sudah bukan rencana lagi, tapi surat ya, pemanggilan Habib Rizik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus kerumunan di Petamburan
yakni kasus Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan di Petamburan, dan juga kasus menikahkannya oleh Habib Rizik anaknya di Petamburan juga waktu itu. Nah, ini mau diusut oleh Kapolda. Bahkan dalam statement-statement yang liar berkembang, ya, ada dugaan pidana. Artinya kan berarti Habib Rizik terancam untuk dipenjara. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh pengikut-pengikut beliau yang mencintai beliau. Maka mereka terbersit dalam pikiran mereka, ya, untuk melakukan seruan jihad dengan menggunakan kalimat azan. Barangkali itu yang saya lihat. Karena kemarin ketika COVID, ya, itu ada kalimat yang diganti, yaitu as-salatu fi buyutikum atau as-salatu ala buyutikum. Disuruh sholat di rumah. Nah, ini yang diganti adalah hayya 'alas salahnya diganti menjadi hayya 'alal jihad. Tapi kan sebenarnya ini nggak tepat. Dan banyak para habaib, para kiai, para ulama mengatakan nggak boleh. Ya. Tapi ini barangkali adalah kehabisan, ya, apa ya? Jadi mereka mau berbuat apa lagi gitu untuk mencegah, ya, gurunya, imamnya yang dicintainya, ya, agar tidak masuk penjara. Itu yang saya lihat, dan itu harus kita perhatikan, termasuk oleh kepolisian, ya. Karena ada andil-andil juga ini terjadi kegaduhan akibat azan yang dipelesetkan ini. Ini Polda Metro Jaya yang baru ini, ya, yang baru menjadi pengganti ini, Anda juga harus perhatikan ini. Jangan terlalu pongah, Pak. Ya. Anda berhadapan dengan masyarakat. Ya. Oke, Anda mengatakan nggak takut. Oke, Anda nggak takut. Tapi yang akan Anda jadikan martir Anda adalah para polisi. Kalau Anda sendiri turun, bagus itu, gentleman Anda. Anda yang datengin para pendemo, yang datengin ke Petamburan. Anda yang jemput. Jangan suruh anak-anak bawahan-bawahan Anda yang dia patuh. Tapi Anda langsung kalau berani. Kan selama ini juga para pemimpin di belakang yang dijadikan martir adalah anak buah rata-rata. Jadi tolong nih, ya, yang saya lihat, ya, asbabnya itu. Jadi polisi juga punya andil membuat kegaduhan, terutama Bapak Kapolda Metro Jaya, ya. Satu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini saya ingin menyampaikan ini kepada Pak Kapolda dan juga kepada saudara-saudara saya, ya, masyarakat, para pecinta habaib. Saya juga pecinta habaib, ya. Saya juga pecinta para kiai. Saya juga pecinta para ustadz, ya. Karena saya senang menuntut ilmu, ya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, juga kepada Pak Kapolda, kalau kita ingin bangsa ini aman, tentram, damai, kita satu sama lain saling berpegangan tangan, ya, bantu membantu, ya. Kita kedepankan persatuan, ya. Maka yang harus dilakukan adalah islah. Jangan ego penjabat kedudukan Anda gunakan untuk menindas. Justru sekarang yang perlu Anda lakukan adalah
ya, entah itu pakai video kah atau langsung datang, ajak Habib Rizik untuk kita sama-sama bikin satu kesepakatan, ya, redam masyarakat, ya, bikin statement yang membuat masyarakat jadi adem. Saya juga nyampaikan ini kepada ayahanda Habib Rizik. Tolong, ini kan azan yang dipelesetkan ini, mohon maaf, ya, ini kan bikin kegaduhan ayahanda. Yang tolong ayahanda juga bersikap, ya, menyampaikan dalam satu video yang membuat, yang menenangkan masyarakat kita. Ini kan jadi polemik ini, antara boleh dan tidak boleh. Ya. Ada yang menisbatkan ke masa lalu kepada dan seterusnya. Ya. Ayo kita bikin satu statement, satu video atau apalah dari apalah begitu, silahkan. Tenangkan masyarakat. Kalau memang azan ini dianggap salah, tidak boleh. Ayahanda Habib Rizik mengatakan nggak boleh azan itu diganti karena ini bukan masa kita, bukan saatnya kita perang, bukan zaman perang. Ya. Demikian juga kepada Kapolda Metro Jaya. Ya. Tolong Anda jangan bangkitkan emosi kaum muslimin, para pendukung habaib, ya, untuk menjadi musuh Anda. Ya. Kepungan Anda untuk memanggil Habib Rizik, ya, melakukan statement ada dugaan pidana dan seterusnya, itu membangkitkan militansi orang-orang ini untuk melawan, dan itu nggak baik buat negara kita, negara Indonesia. Kita ini sudah aman, damai, tentram dari awal, Pak. Sampai kapan negara kita ini akan seperti ini? Berantem terus antara masyarakat, antara aparat dan rakyat, diadu domba. Sampai kapan, Pak? Habis energi kita, Pak. Kita menyongsong 100 tahun, ya, Indonesia. Mestinya kita berpikir untuk menjadikan Indonesia sebagaimana Pak Jokowi bilang. Kita songsong 100 tahun Indonesia dengan menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi kelima besar dunia. Yang sebelumnya oleh ketua Partai Gelora pada saat itu, mohon maaf nih saya sebut, ya, Bapak Anies Mata mengatakan bahwa kita mampu menjadikan Indonesia lima besar dunia dalam 3 hal: teknologi, ekonomi, dan pertahanan. Ini kita songsong, Pak. Ini kan amazing idea nih, ide yang brilian, yang luar biasa, didukung oleh Pak Jokowi pula. Terus kenapa kita harus masih direcokin oleh persoalan-persoalan receh kayak begini, Pak? Astagfirullahaladzim. Ayolah, kita bersatu, kita berjabat tangan, kita saling mencintai, jangan tebar permusuhan. Semua komponen bangsa kita bersatu, kita songsong 100 tahun bangsa Indonesia, ya, agar menjadi maju, ya, sejajar dengan bangsa lain, sejajar dengan Amerika, sejajar dengan Eropa, sejajar dengan Cina. Salah satunya Indonesia. Kan kita bangga kalau begitu. Maka ini kita direcokin. Astagfirullahaladzim. Apa yang Anda cari, Pak? Anda mau hebat-hebatan di dunia, besok juga belum tentu Anda masih hidup, Pak. Saudara-saudaraku, para pecinta habaib, terutama nih yang azan-azan ini, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Saya sekali lagi tidak mencari musuh atau tidak sama sekali mencari lawan. Saya musuh satu itu udah terlalu banyak, ya. Tapi sahabat, ya, 100 juta itu terlalu sedikit buat saya, ya. Jadi saya tidak mencari musuh, tapi saya mencari sahabat sebanyak-banyaknya. Saya mencari teman sebanyak-banyaknya. Ayo teman-teman sekalian, jangan kreativitas itu terlalu lebay, terlalu berlebihan.
Akhirnya kreativitas Anda ini membuat Indonesia gaduh, Pak. Membuat Indonesia jadi tertawaan orang luar, tertawaan bangsa lain. Ya. Dan ingat, azan itu nggak boleh diganti-ganti. Itu bukan saya yang ngomong, para habaib. Cek, videonya banyak beredar. Ya. Jangan terlalu sok hebat Anda. Ya. Kita ini masih cetek ilmu pengetahuan kita. Ilmu agama kita masih cetek. Jangan sok-sokan ganti azan dengan semau Anda. Itu juga nggak bener. Bikin gaduh. Ayo teman-teman sekalian, ya. Yuk kita bersatu. Pak Presiden, ayo bicara, Pak. Jangan biarkan masyarakat diadu domba, Pak. Anda orang hebat, Pak Presiden. Saya senang ketika Anda mengatakan kita jadikan Indonesia kekuatan ekonomi 5 besar dunia. Itu luar biasa, Pak. Dan kita ajak masyarakat dengungkan itu, Pak. Itu mimpi, Pak, yang saya yakin akan tercapai kalau kita bersatu. Kita bersatu dan kita fokuskan energi kita untuk menuju 5 besar dunia. Bukan habis energi kita untuk berantem hal-hal yang sepele kayak seperti di bawah ini. Kasihan Habib Rizik juga. Dialah sudahlah didenda. Kemudian perlakuannya tidak sama dengan perlakuan yang di sana di Banten itu, yang juga sama-sama melakukan acara, tapi mereka tidak pernah diotak-atik, ya kan? Sementara Habib Rizik selalu dicari-cari kesalahannya, selalu dicari-cari kesalahannya. Ini kan nggak adil, Pak. Menurut saya, mohon maaf nih Pak Presiden, saya ya Sabri Abu Farham memohon kepada Bapak Presiden, ayo tenangkan masyarakat kita. Kalau di sini Bapak harus, mohon maaf, bersuara untuk hentikan ini semua, tolong Pak. Ayo kepada ayahanda Habib Rizik Syihab, ya, ananda juga mohon maaf. Ayo ayahanda, kita lakukan rekonsiliasi nasional. Capek bangsa ini ayahanda terus berantem antara pihak keamanan, rakyat. Apa iya kita harus menumpahkan darah kita, ya, para pengikut yang tidak tahu apa-apa, ya, hanya untuk sesuatu yang mohon maaf, ya, merugikan kita semua. Kebenaran betul harus kita sampaikan, tapi alangkah indahnya kalau kebenaran itu kita sampaikan dengan cara yang jauh lebih elegan. Dialog, itulah yang terbaik menurut saya untuk kita tetap jadikan Indonesia yang luasnya 17.000 pulau ini, lebih dari 300 suku bangsa, dan tetap dalam satu kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga hingga kemajuan kita raih di masa yang akan datang. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.